Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Selasa. Eh, Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sistem ekonomi sosialis berjalan. Nah, setelah minggu kemarin kita membahas tentang sistem ekonomi liberal yang lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran Adam Smith dan juga Stuart Mill, di mana kesimpulannya bahwa di ekonomi liberal pemerintah itu tidak boleh turun tangan 100% terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi dan juga bagaimana mekanisme pasar. Jadi pemerintah itu harus free, harus benar-benar tidak boleh mengintervensi, dan pasar menjadi penentu penting dalam hal perekonomian suatu negara. Nah, bagaimana dengan sistem sosialis yang akan kita bahas hari ini? Apakah akan sama seperti di sistem liberalis atau dia banyak dipengaruhi oleh sistem liberalis? Oke, hari ini kita bahas satu persatu. Sistem ekonomi komunal ini para ekonom lebih banyak menyebutnya sebagai sistem ekonomi modern, dan kita sebagai ilmuwan sosial lebih mengenalnya sebagai sistem ekonomi sosialis. Kenapa disebut sebagai sistem ekonomi modern? Karena yang pertama, sistem ekonomi komunal ini lahir pasca sistem ekonomi klasik. Jadi sistem ekonomi komunal ini adalah antitesa terhadap pemikiran-pemikiran yang dianggap sangat-sangat liberal dan sangat-sangat banyak dipengaruhi oleh pasar. Sistem ekonomi komunal atau sosialis ini mempunyai tujuan untuk kemakmuran bersama. Dan filosofi ekonomi sosialis ini adalah bagaimana mendapatkan kesejahteraan secara umum. Kemudian perkembangannya, ekonomi sosialisme ini dimulai dari kritik terhadap kapitalisme, yang pada saat itu kaum kapitalisme atau kaum ekonomi liberal yang mendapatkan julukan bourgeois dari para ekonom komunal ini mendapatkan legitimasi secara agamis untuk mengeksploitasi buruh. Sistem ekonomi sosialis ini latar belakangnya dia lahir karena utamanya dilandasi pada pemikiran bahwa semua barang-barang ekonomi, semua pemilikan komoditas itu pada dasarnya dimiliki oleh semua warga negara. Baik itu alat-alat produksi, bagaimana cara pendistribusiannya, dan bagaimana cara bisa sampai ke konsumennya masing-masing. Sehingga hak milik serta inisiatif ekonomis individu ini kurang mendapatkan tempat yang layak, kurang mendapatkan kebebasan. Kemudian dalam hal perkembangannya, sistem ekonomi sosialis ini mengalami tahap-tahap perkembangan yang menyesuaikan, mulai dari awal berkembangnya gagasan sosialisme ini pada abad ke-16 lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran komunal yang sifatnya utopis. Dalam berkembangnya pada tahap berikutnya, sistem ekonomi sosialis ini erat kaitannya dengan kritik terhadap ketimpangan sosial ekonomi yang ada di Eropa, khususnya di Inggris. Mungkin kita sedikit merefresh pada abad ke-16 di Inggris ini, polarisasi atau gap antara ekonomi kelas atas dan juga yang kelas bawah ini gapnya sangat dalam sekali, sangat berbeda. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena pada abad ini dimulailah revolusi industri, di mana kepemilikan modal ini sangat menjadi penentu dari status sosial warga negaranya. Hingga akhirnya adanya gap struktur ini akhirnya memunculkan berbagai kritik yang konsepnya
disebut sebagai sosialisme utopia. Dan gagasan ini merupakan tanggapan langsung pada tahap awal sistematis yang merupakan antitesa dari pemikiran Adam Smith. Tokoh-tokoh penganjur sosialisme utopia ini sebenarnya ada banyak ya, ini yang saya sebutkan ini hanya beberapa. Mungkin bisa teman-teman baca sendiri. Ada Thomas More, termasuk Campbell, Francis Bacon, kemudian ada Robert Owen, ada Charles Fowler, kemudian Louis Blanc. Awalnya Campbell dan Bacon ini sudah merasa kecewa dan prihatin terhadap nasib kaum buruh yang semakin lemah semasa revolusi industri. Kemudian Thomas More dalam artikelnya Utopia Sosialis menggagas tentang sebuah nasional negara impian di mana ada suatu komunitas yang tinggal bersama, bekerja bersama, dan saling memenuhi kebutuhan hidup bersama. Dan kebersamaan ini yang nampak tidak menandai munculnya konsep sosialisme utopia, terutama di negara Inggris. Kemudian dalam perkembangannya, pemikiran-pemikiran dari Campbell, Bacon, dan juga Thomas More ini yang lebih banyak berkembang di Inggris, sedikit banyak mempengaruhi beberapa pemikir-pemikir ekonomi di Eropa yang mengadaptasikan bagaimana sosialis utopis ini diadaptasi di komunitas-komunitas negaranya masing-masing. Di Skotlandia ada Robert Owen, seorang pengusaha tekstil. Ini berusaha mengembangkan komunitas pabrik yang sifatnya lebih humanis dan juga manusiawi, dan juga membentuk desa-desa yang berasaskan pada koperasi. Kemudian ada Forer yang Forer ini berupaya untuk membangun komunitas yang berdasarkan pada koperasi, yang disebut oleh Forer ini sebagai phalanx, yaitu sebuah kompleks apartemen yang dikelilingi oleh daerah pertanian. Phalanx ini atau apartemen ini dihuni oleh 1.000 sampai 2.000 orang yang mencoba memenuhi kebutuhan semua anggota komunitasnya. Kemudian selanjutnya ada Louis Blanc. Di Louis Blanc ini berupaya membangun koperasi produksi yang dapat dimiliki oleh kaum buruh pabrik dan bisa mengintervensi atau mendesak pemerintah untuk memberdayakan ekonomi kaum buruh.